Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai Acep. Giliran ini senior kita yang mulia Pak Kahar Muzakir, silahkan Pak. Terima kasih Ketua. Saya ini nggak pandai Pak Sudirman, Pak apa nih, pengadu ya istilahnya, ya Pak pengadu. Saya ngeri lah lihat Bapak, bukan main terampilnya berwawancara, pantas Bapak jadi menteri rupanya. Pertanyaan saya, Bapak kan disumpah tadi ya, sudah disumpah, sudah. Terus mengadu sebagai Menteri SDM. Benar. Nah, tadi dasar pengaduan saudara adalah rekaman. Dasar pengaduan saya informasi dari Saudara Ma'ruf yang didukung dengan rekaman dan transkrip. Ya, jadi rekaman gitu kan, kalau di suratnya rekaman tuh saya lihat. Kan berbicara tentang rekaman dan durasi dari rekaman, jadi rekaman gitu. Apakah rekaman itu didapat secara legal? Saya memperoleh dari Pak Ma'ruf warga negara yang tidak bermasalah secara hukum, jadi saya memperolehnya, saya kira tidak ada masalah legal. Jadi menurut pengertian saudara, rekaman yang saudara dapat itu didapat dengan secara legal. Ya atau tidak aja, gampang nih. Multiple choice. Iya. Tidak perlu penjelasan Pak. Ya. Saya kira legal. Legal. Ada. Karena menurut yang saya dengar di wawancara segala macam, PLT Ketua KPU bilang itu rekaman tidak legal, Bapak. Karena bukan dilakukan oleh penegak hukum, ya kan? Tidak sepengetahuan yang direkam. Nah, kalau rekaman itu tidak legal, itu saudara, apakah saudara dengan menggunakan rekaman yang ilegal itu berarti saudara mendukung perbuatan ilegal atau melawan hukum? Saya tidak ingin menyimpulkan, Yang Mulia. Nah, saya menerima rekaman, menerima informasi, dan dengan itu saya mengadukan kepada Mahkamah Kehormatan. ya, jadi artinya dengan menggunakan rekaman yang ilegal itu saudara membuat pengaduan ke Mahkamah Dewan. Betul kan? Saya tidak mengatakan saya menggunakan rekaman ilegal. Oh ya, oke. Masa pula saudara bilang itu, mestinya saudara bilang itu 100% legal, walaupun semua orang sudah bilang ilegal. Apakah betul saudara selaku Menteri SDM telah mengizinkan PT Freeport Indonesia mengekspor konsentrat? Saya sudah jelaskan ini di Komisi 7, Yang Mulia. Dan Jadi betul barangkali atau tidak aja, betul atau enggak aja Pak, jawabnya betul dan tidak betul. Betul apa enggak? apakah ini relevan dengan Relevan, materi karena pengajuan? karakter saudara akan kita lihat. Benar. Benar. Saudara sadar bahwa perbuatan saudara itu kan melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 karena sudah dilarang. Saya sudah jelaskan di Komisi 7 situasinya, Yang Mulia. Nah, jadi saudara sadar dengan menjelaskan bahwasanya entah apa sebabnya, ini kelihatannya Pak Saudara Sudirman dengan pemburu rente. Saya tidak merasa melanggar hukum. Tidak merasa melanggar hukum. Bagus, karena menurut Undang-Undang Nomor 4 itu sudah tidak boleh. Tahun 2009 tentang minerba. Apakah betul saudara selaku menteri juga mengizinkan PT Freeport Indonesia membuang limbah beracun dari PT Freeport itu di bumi Papua? Saya tidak pernah mengizinkan membuang limbah beracun, Yang Mulia. Tapi dibuang di bumi Papua enggak? Itu. Saya tidak pernah mengizinkan membuang limbah beracun, Yang Mulia. Enggak. Apakah saudara tahu bahwasanya limbah PT Freeport itu tidak dinetralisir tapi langsung dibuang saja di bumi Papua? Selaku Menteri SDM kan saudara orang berkompeten, masa nggak Kami tahu? mendapat laporan dari tim bahwa tentu ada manajemen lingkungan, tapi apakah ini mau dilanjutkan untuk membicarakan PT Freeport atau membicarakan pengaduan, Yang Mulia? Alat kaitan, saudara kan tadi dengan gegap gempita ada pemburu rente. Di sini kalau saudara melakukan
kebijakan, melanggar Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantas diduga. Itu pantas diduga. Jangan-jangan ya termasuk bagian itu. Ini undang-undang yang dilanggar, ini Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya keberatan dengan tuduhan yang mulia. Saya kan tidak menuduh, saya cuma bertanya. Yang mulia menuduh saya. Yang mulia menuduh saya. Dan menghakimi saya telah melanggar hukum. Ya faktanya saya tanya, saudara bilang ya. Silakan diulangi dan saya akan catat bahwa yang mulia menuduh saya melanggar hukum. Apakah betul saudara selaku menteri juga mengizinkan PT Freeport Indonesia membuang limbah beracun di bumi Papua? Saya tidak pernah mengizinkan PT Freeport membuang limbah beracun. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah saudara tahu bahwa limbah beracun PT Freeport itu dibuang di bumi Papua? Saya mendapat laporan dari tim saya bahwa mereka mengelola limbah dengan cukup baik dan dari waktu ke waktu ada review terhadap ketaatan terhadap ketentuan. Apakah betul melalui surat saudara saudara telah berjanji selaku Menteri SDM berjanji untuk memperpanjang kontrak PT Freeport? Tidak betul, yang mulia. Bagaimana? Tidak betul, yang mulia. Karena kan saya ini cuma dengar-dengar aja, katanya itu dengar-dengar di koran saudara. Pimpinan, interupsi. Izin. Saya mohon yang berada di ruangan ini harus menghormati proses persidangan. Kalau tidak menghormati, membuat suara gaduh, kita perintahkan keluar saja yang ada di ruangan ini. Terima kasih, Mim. Terima kasih. Saya teruskan kepada semua pihak sesuai tata tertib persidangan yang tadi dibacakan. Semua menjaga kewibawaan persidangan. Nanti kerjasama dengan pihak Pamdal untuk hal ini. Terima kasih. Dilanjutkan, Pak. Jadi hilang tadi. Ke pertanyaan Jadi terakhir. apakah betul, supaya kita tidak misleading ini, apakah betul, karena berita di koran ini macam-macam, dan kemudian ada keterangan-keterangan juga yang saya lihat di Layar Club apa itu? Oh itu, tidak paham saya. Apakah betul, ini Pak Sudirman, biar Bapak tidak merasa bahwa saya menuduh Bapak. Itu. Apakah betul melalui surat saudara selaku Menteri SDM berjanji untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia dengan merubah peraturan perundangan negara Kesatuan Republik Indonesia, bentuk yang maksudnya PP itu dari 10 tahun, dari 2 tahun menjadi 10 tahun. Tidak betul saya menyajikan perpanjangan kontrak PT Freeport. Apakah betul saudara untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia telah berusaha merubah PP dan membuat konsep yang menurut ya yang di Layar Club itu tidak bisa dilaksanakan karena di stop oleh Menteri Sekretaris Negara? Tidak betul, yang mulia. Yang betul adalah kami seluruh menteri yang bergerak di bidang ekonomi diminta memasukkan proposal untuk memberikan stimulus ekonomi. Salah satu yang kami usulkan adalah perubahan PP karena banyak perusahaan tambang yang ingin investasi tapi terhalang oleh kepastian mengenai perpanjangan. Dan PP itu tidak satu-satunya stimulus ekonomi yang kami usulkan, tapi ada 9 atau 10 item. Tapi dengan kalau PP itu dirubah, artinya PT Freeport punya peluang untuk diperpanjang sebelum tahun 2019. Tidak benar, yang mulia. Tidak benar. Saudara berkali-kali mengatakan saudara Novanto selaku anggota DPR tidak berhak bertemu dengan PT Freeport. Betul? Saya tidak mengatakan tidak berhak, tetapi mengundang perusahaan yang sedang bernegosiasi kemudian menjanjikan penyelesaian sambil meminta atau memberikan signal minta sesuatu adalah bukan tindakan yang patut. Tapi sebagai anggota DPR siapapun bisa bertemu dengan siapapun. Jadi
saudara menyatakan tidak patut itu karena dia meminta sesuatu. Tidak patut karena bertemu dengan yang sedang bernegosiasi, mengajak pengusaha yang tidak ada urusannya dengan negosiasi itu, kemudian materi yang dibicarakan juga tidak patut. Oh, jadi itu menurut saudara tidak patut? Itu yang kami laporkan dalam surat kami, Yang Mulia. Jadi menurut saudara, Saudara Novanto ini dilaporkan karena bertemu dan kemudian membicarakan yang bukan kewenangannya dan kemudian meminta sesuatu. Betul? Kalau boleh kami baca lagi. Silakan. Santai saja, Pak. Poin 4, Yang Mulia. Saya berpendapat seorang pimpinan DPR yang terhormat menjanjikan suatu keputusan kepada pihak yang sedang bernegosiasi dengan negara Republik Indonesia, seraya meminta saham perusahaan dan saham proyek pembangkit listrik adalah tindakan yang tidak patut dilakukan. Tindakan ini bukan saja melanggar tugas dan tanggung jawab seorang anggota Dewan karena mencampuri tugas eksekutif, tetapi juga mengandung unsur konflik kepentingan. Lebih tidak patut lagi, tindakan ini melibatkan pengusaha swasta yang secara aktif ikut terlibat dalam pembicaraan hal-hal yang saya uraikan di atas. Terima kasih. Pak, bentar Pak. Tadi di pembukaan saudara bilang, pengaduan ini saudara lakukan dalam rangka juga merupakan bagian dari desakan masyarakat dan para tokoh politik. Kalau saya boleh tahu, siapa yang saudara maksudkan dengan tokoh politik tersebut? Saya lupa namanya, tapi di media banyak sekali, Yang Mulia. Tapi sebetulnya motif saya bukan karena merespon desakan itu, tapi lebih karena ingin menjaga kehormatan dari Dewan ini. Pendek saja Pak, supaya kita waktunya terbatas. Siapa tokoh politik yang mendesak saudara itu? Melalui media banyak sekali tokoh-tokoh yang berbicara. Bukan melalui media, kan mendesak saudara, kan bukan. Tidak ada yang mendesak saya, Yang Mulia. Oh, jadi keliru yang tadi, yang mendesak. Melalui saudara. media mereka mengatakan sebaiknya dibuka, tapi yang mendesak saya langsung tidak ada. Tidak ada. Karena saya tadi mengingatkan saudara disumpah itu. Jadi sudah agak beda-beda itu keterangan itu. Kemudian ya saudara, saya dengar anggota partai politik. Tidak, Yang Mulia. Oh, saya baca di sini ada statement bahwa saudara partai anggota Dewan Pakar Partai PKS. Tahun 2003 saya kira saya pernah terdaftar sebagai Dewan Pakar, dan itu terdiri dari banyak pakar berbagai bidang. Saya enggak. Tapi sudah lama saya tidak aktif di partai politik dan tidak ikut terlibat dalam kegiatan partai politik. Oh gitu. Soalnya saya dapat ini, jadi tidak menuduh saudara itu. Hidayat. Nah, jadi Bisa diperbanyak. ini jadi tidak menuduh ya. Ini jadi sekarang sudah tidak anggota PKS lagi kan? Sudah lama tidak aktif dalam kegiatan politik, Yang Mulia. Tidak sohib sama Pak Surahman. Saya kira kita sedikit berterima kasih Pak dan Bapak. Yang tidak Bapak punya keberanian, ya punya keberanian moral. Tapi mudah-mudahan konsistensi jawaban Bapak itu akan terjamin. Nanti kan rekaman dibuka itu. Nah kalau dia tidak konsisten agak susah ini. Orang diperiksa itu yang jadi persoalan itu adalah karena tidak konsistennya jawaban-jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sama, Pak Sudirman. Makanya saya mengingatkan Bapak tadi, sebenarnya saya itu bertikad baik sekali sama Bapak. Bapak disumpah. Gitu. Karena kalau Bapak disumpah, yaitu berbohong, itu kena pidana itu. Itu. Jadi oleh karena itu Bapak, saya cukup sekian saja Pak. Tidak usah banyak-banyak lagi. Terima kasih Yang Mulia Pak Kahar. Ya.